Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Statistika C akan mempresentasikan salah satu materi dari filsafat ilmu statistika, yaitu awal sejarah perkembangan ilmu peluang. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Pertama ada Komaria Van Gobel, kedua Siti Ramadhani Mouko, dan yang terakhir dengan saya sendiri Aditya Surya Reynaldi Abdullah. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke penjelasan materi saja. Untuk itu kepada pemateri Siti Ramadhani Mouko saya persilahkan. Perkembangan ilmu peluang berawal dari adanya pertanyaan seorang bangsawan Prancis yang juga penjudi bernama Chevalier de Marais kepada Pascal. Nah, penjudi tersebut ingin mengetahui bagaimana pola pembagian uang taruhan pada suatu perjudian jika permainannya terpaksa dihentikan sebelum selesai. Nah, pertanyaan ini kemudian menjadi bahan tukar pikiran antara Pascal dan Fermat melalui surat. Dari surat menyurat tersebut, kedua pemikir ini kemudian timbullah dasar-dasar cabang matematika yang disebut hitung peluang pada tahun 1654, tepatnya pada abad ke-7. Nah, pada abad ke-17, seorang matematikawan dan filsuf Prancis yang terkenal dengan segitiga Pascal. Nah, Pascal ini terlibat dalam korespondensi dengan Pierre de Fermat mengenai masalah pembagian taruhan dalam permainan judi yang belum selesai. Nah, diskusi mereka ini yang dianggap sebagai titik awal perkembangan teori peluang modern. Kemudian Pierre de Fermat, seorang matematikawan amatir asal Prancis ini yang juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan teori bilangan. Bersama Pascal, ia merumuskan beberapa prinsip dasar teori peluang seperti aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Baik, terima kasih. Pada abad ke-18, Abraham de Moivre adalah seorang matematikawan yang lahir di Prancis, namun menghabiskan sebagian besar hidupnya di Inggris. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori peluang pada abad ke-18. Penemuannya tentang distribusi normal dan teorema de Moivre telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi statistika dan ilmu pengetahuan lainnya. Konsep distribusi normal yang ia kembangkan masih terus digunakan hingga saat ini dalam berbagai bidang. Nah, sekarang masuk pada abad ke-19. Pada abad ke-19 ini, Pierre-Simon Laplace menyatukan berbagai konsep dan teorema yang telah dikembangkan oleh para pendahulunya, seperti Pascal, Fermat, dan de Moivre. Ia menyajikan teori peluang dalam bentuk yang lebih sistematis dan formal, sehingga lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Laplace juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum besar angka. Hukum ini menyatakan bahwa jika suatu percobaan dilakukan berulang kali dalam kondisi yang identik, maka frekuensi relatif suatu kejadian akan semakin mendekati probabilitas teoritisnya saat jumlah percobaan semakin besar. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yang bernama Aditya Surya Reynaldi Abdullah. Abad ke-20 menandai era baru dalam perkembangan ilmu peluang. Munculnya komputer dan teknologi informasi telah merevolusi cara kita menganalisis data. Jika sebelumnya perhitungan statistik dilakukan secara manual, kini komputer dapat melakukan perhitungan yang jauh lebih kompleks dan cepat. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk menganalisis dataset yang jauh lebih besar dan kompleks. Akibatnya, ilmu peluang semakin terintegrasi dengan berbagai bidang ilmu lainnya, seperti fisika, biologi, ekonomi, dan ilmu sosial. Beberapa tokoh penting berkontribusi besar dalam perkembangan ilmu peluang pada abad ke-20. Ronald Fisher misalnya, mengembangkan berbagai teknik statistik yang masih digunakan hingga saat ini, seperti analisis varians ANOVA dan perancangan eksperimen. Karl Pearson juga memberikan kontribusi signifikan dengan mengembangkan koefisien korelasi Pearson.
Sementara itu, Andrei Kolmogorov merumuskan aksioma probabilitas yang menjadi dasar teori probabilitas modern. Baik, sekian dari kami materi tentang sejarah perkembangan ilmu peluang. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.